Ini kita ukur. Kalau dia berbunyi, berarti dia konslet ya. Kita akan ukur di yang ada noda airnya ini. Oke, konslet. Jadi kita harus beliin dulu satu setnya, dan baru kita bisa ganti. Karena saya nggak punya MOSFET-nya seperti itu ya. Kayaknya kalau kita mau bikin kendaraan listrik, niru-niru model ini bagus kayak. Jadi kita harus ganti dulu MOSFET yang jebol, kita beliin, baru nanti kita bisa update video selanjutnya. Atau enggak, project yang ini. Oke teman-teman, jadi MOSFET-nya ini sudah saya copot di RFB 3077. Ampere maksimumnya itu adalah 120. Kita coba ukur pakai multimeter ya. Konslet ya. Jadi satu gandeng ini konslet, dan kita sudah mau ganti dengan yang baru. Kita ada stoknya. Kita solder sekarang. Oke teman-teman, kita sudah ganti MOSFET-nya, dan kita juga udah pasang. Terus tadi ada masalah waktu pencopotan karena susah nyopotnya. Jalurnya ada yang rusak ya, jalurnya rusak. Kita sudah jumper menggunakan kabel. Kabelnya kecil. Kenapa kecil? Karena itu adalah bagian gate-nya yang ngelupas jalurnya, bukan source dan drainnya. Jadi aman ya, jadi aman menggunakan kabel yang kecilan. Ini saya sudah bungkus langsung. Terus saya lihat tadi jarak antara PCB dan casing itu tipis banget teman-teman. Jadi saya takut ini kayaknya bakalan konslet kalau sedikit aja kena air, karena casingnya juga sangat sempit banget, kecil gini. Tahu desainernya mungkin memang sengaja membuat seminimalis mungkin gitu ya. Dan saya mau coba untuk bautin dulu, terus mau ngetes apakah perbaikan ini sudah sukses atau belum. Oke teman-teman, ini dia baterainya untuk skateboardnya. Jadi di skateboardnya sendiri itu tertulis baterainya dari LG, tapi ternyata baterainya Samsung. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada yang dari Samsung, ada juga yang dari LG, mungkin gitu ya. Nah ini konektornya ada dua seperti ini teman-teman. Satu dia sudah hancur, terbakar konektornya, sehingga mungkin kita harus carikan dulu konektor yang mirip seperti ini untuk diganti, karena ini ujungnya sudah lebur dia ya. Tapi kalau kita ukur, ini tegangannya masih ada ya, tegangannya cukup besar juga, yaitu 65 volt di kedua konektornya. Tadi saya sudah ukur. Nah karena satu konektornya hancur, sehingga saya harus cari dulu konektor penggantinya, baru kita bisa nyobain di skateboardnya. Kok skateboard sih, apa namanya nih, skuternya. Jadi kontrolernya udah saya pasang di sana. Untuk nyoba saya akan nyalakan dia menggunakan power supply variabel dulu. Cuman power supply variabel yang saya punya ini tegangan maksimumnya cuma 32 volt teman-teman ya. Jadi kalau kita setel dia apa nih? Cuman kalau saya setel dia di 40 misalkan, dia akan error karena tegangan inputnya dia di dalam itu nggak 40 ya. VSET misalkan 35 gitu, dia error. Maksimal adalah 32 volt. Nah untuk jaga-jaga ini konslet atau enggak, saya akan coba nyalakan dia menggunakan 32 volt tapi arusnya setengah ampere. Saya nggak mau kejadian meledak seperti ini ya. Kita akan coba nyalakan. Nah ini kan memerlukan dua power supply, tapi di controllernya itu kan dia paralel ya, jadi nggak apa-apa, kita nyalain satu aja dulu biar nggak kebalik. Saya lihat dulu kabel merah
di konektor yang terbakar ini. Oh ya, saya pastikan power supply dalam keadaan mati. Kabel merah, terus kabel baru aja bilang. Kayaknya masih ada nyimpen deh elko-nya. Ini takut meledak nih. Oke, kita coba nyalakan. Arusnya tidak tinggi teman-teman ya. Tegangannya naik, arusnya tadi tinggi di awal. Mungkin itu tingginya nggak sampai setengah ampere sih. Mungkin itu pengisian kapasitor di dalam controllernya ya, di sini. Nah, ini kabelnya banyak yang nggak tak pasang. Sekarang kita coba untuk pencet tombol power. Oke, teman-teman bisa lihat dia menyala tapi baterainya kosong ya, karena terdetek baterainya 32 volt. Teman-teman bisa lihat di sini ya, 32 volt. Ini kayaknya 32 volt deh, karena dia 32,1. Terus yang penting udah nyala. Yang penting udah nyala dulu teman-teman ya. Sorry. Lampu-lampu belum saya pasang. Ini kabel-kabel lampu. Terus hal efek satunya saya tetap nggak pasang karena konektornya cuma ada satu aja. Ini ya, kayaknya ya cuma satu aja. Ya sih, ini depan, ini belakang. Nggak ada konektor untuk hal efek teman-teman ya. Jadi cuma satu aja ini dipasang. Yang penting sudah nyala teman-teman. Jadi ini digas nggak bisa karena baterainya habis. Nah, mungkin vlog kita sampai di situ dulu. Matiin dulu deh. Yang penting skuter ini yang tadinya meledak konektornya karena konslet itu sudah bisa diperbaiki, sudah bisa menyala ya. Sama kayak ini juga ya. Nah, mungkin sekian dulu vlog kita hari ini, perbaikan skuter elektriknya. Yang penting sudah nyala dulu. Untuk dipasang di baterainya belum bisa karena konektornya masih terbakar. Kita ganti dulu konektor keduanya, baru nanti kita coba di jalanan gitu ya. Ya, mungkin sekian dulu vlog hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dwi Arsana. Sampai jumpa.